Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa mahal zulmah wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Thumma amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam di Sayyidina Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'anwarihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan kepada hikam yang ke 148, sedikit kita ulang dari hikam yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu hikam 147. Mata kunta idza u'tita basatokal ata wa idza muni'ta qabadokal man fastadalla bidzalika ala thubuti tufuliyatik wa adami sidqika fi ubudiyatik. Apabila ketika engkau diberi, ketika engkau dikasih apa yang menjadi keinginanmu, yang menjadi harapanmu, kemudian itu menjadikan engkau bahagia, menjadikan engkau senang. Sebagaimana di sisi lain ketika engkau dicegah untuk tidak mendapatkan apa yang engkau harapkan, engkau merasa sempit. Maka yang demikian itu, kata beliau, menunjukkan terhadap masih tersisanya sifat kebocahanmu. Bocah jiwanya yang dimaksud, bukan bocah usianya. Karena orang yang sudah dewasa jiwanya itu akan paham bahwa al-man'u ainul ata. Ketika Allah mencegah sekalipun, Allah menghalangi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu sebenarnya pada hakikatnya Allah tengah memberi. Logika sederhana yang sering saya sampaikan adalah ketika ada anak kecil berusia 7 tahun misalnya, orang tuanya adalah orang tua yang berada, yang kaya. Di usia 7 tahun, anak tersebut minta dibelikan sepeda motor. Maka orang tua yang bijak, dia akan mencegah untuk dibelikan sepeda motor. Bukan karena dia medit, bukan karena orang tua itu kemudian tidak sayang kepada anak, bukan. Tapi justru tidak memberinya orang tua dalam posisi di usia 7 tahun, itu merupakan
bentuk kasih sayang orang tua, karena jika diberikan, maka justru itu yang akan mencelakakan. Tapi nanti ketika dewasa, ketika dia sudah bisa untuk mengoperasikan, ke orang tua tidak akan eman-eman untuk memberikan. Cuma anak tersebut karena pemikirannya pendek, maka dia menganggap orang tuanya adalah orang tua yang medit dan seterusnya. Maka ketika dia menginjak dewasa, mulai bisa berpikir, baru dia sadar, oh iya ternyata dulu orang tua saya ketika umur 7 tahun saya minta sepeda motor tidak dibelikan, itu adalah sebenarnya merupakan pemberian, yaitu memberi keselamatan, bentuk kasih sayangnya dan seterusnya. Nah, sama begitu ketika Allah mencegah, hakikatnya Allah memberi. Maka bagi orang yang sudah dewasa ruhaninya, dia akan seimbang jiwanya itu terhadap pemberian, tidak tergiur, maksudnya tidak tertipu, terhadap pencegahan, dia dicegah juga tidak menjadikan dia putus asa. Wa adami sidqika fi ubudiyatik, dan yang demikian itu menunjukkan terhadap tidak adanya kejujuranmu di dalam penghambaan kepadanya. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke hikam yang ke-148. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an, idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbik faqad yakunu dzalika akhir dzambin quddira 'alaik. Idza waqa'a nalikane tumibo, ketika terjatuh. Idza waqa'a nalikane tumibo mingka saking sira apa dzambun dosa. Ketika engkau terjerumus, terjatuh ke dalam dosa. Fala yakun sababan liya'sik. Fala yakun mungko ojo dadi apa dzambun iku sababan dadi sebab liya'sika maring putus asane sira. Liya'sika maring putus asane sira min husulil istiqamati saking hasile istiqamah ma'a rabbika sartane pangeran sira. Faqad yakunu mongko terkadang ono apa zalika mengkono dzambun iku akhir dzambin, akhire dosa kudira kang tintakdir apa dzambun alaika ing atase sira. Alaika ing atase sira. Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sik min husulil istiqamati ma'a rabbik faqad yakunu dzalika akhir dzambin quddira 'alaik. Apabila engkau terjatuh, terjerumus kepada suatu dosa, maka jangan sampai keterjerumusan kita terhadap suatu dosa itu menjadikan kita putus asa untuk mendapatkan istiqomah bersama Allah. Kadang kan ada orang yang merasa karena dirinya terjatuh ke dalam dosa, terjerumus ke dalam kubangan maksiat, lalu menjadikan dia, wah, saya ini belum layak. Buat apa saya sholat wong saya masih kotor? Buat apa saya beramal soleh wong saya ini masih penuh dengan lumuran dosa? Maka kata beliau, jangan seperti itu. Kendati kita terjatuh ke dalam suatu dosa, itu jangan menjadikan kita putus asa untuk terus istiqomah bersama Allah. Kenapa? Faqad yakunu dzalika akhiru dzambin quddira 'alaik. Karena bisa jadi dosa itu adalah sebagai dosa terakhir
yang ditakdirkan oleh Allah terhadapmu. Karena bisa jadi itu adalah dosa terakhir yang Allah takdirkan kepada. Salah satu contoh, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu adalah min kibaril auliya. Salah satu pembesar atau tokoh wali di zamannya. Itu beliau pada saat beliau hidup, sebelum beliau menjadi seorang kibarul auliya, itu adalah min kibaril lusus. Beliau adalah tokoh kepala ketua perampok. Ya. Jadi beliau sebelum menjadi ketua atau pembesar aulia, sebelum beliau menjadi pembesar wali, beliau menjadi pembesar perampok. Ya. Cuma anehnya itu beliau walaupun menjadi kepala perampok, ya tetap saja. Bahkan selalu bergantung di leher beliau itu tasbih. Jadi tasbih itu tidak pernah lepas dikalungkan di leher beliau. Ya kalau malam ya qiyamul lail. Ya, kalau siang ya sering berpuasa. Padahal dia sebagai kepala perampok. Sampai suatu ketika ada rombongan para saudagar yang lewat di tempat di mana Fudail bin Iyad dan kawan-kawannya itu melangsungkan aksinya. Kalau Fudail bin Iyad memang dia tidak langsung ke lapangan, tapi dia hanya mengarahkan. Ya, beliau hanya mengarahkan karena sebagai kepala perampok. Ketika rombongan dagang itu lewat, maka langsung dicegah oleh anak buah Fudail bin Iyad. Ya. Semua barang-barang perampokannya itu didapat. Lalu ada salah seorang dari rombongan itu yang sebelumnya dia terpisah. Dia sengaja sebelum bertemu dengan perampok itu dia buang hajat dulu. Pada saat dia selesai buang hajat, maka dia melihat teman-temannya itu sudah disergap semua, hartanya, kekayaannya, bawaannya itu sudah diserahkan kepada anak buah Fudail bin Iyad. Maka orang yang masih buang hajat tadi melihat, wah ini saya tidak bisa selamat ini. Akhirnya dia melihat di balik pohon besar itu ada seorang yang tengah sholat. Ya, dengan tubuh yang gagah, tinggi besar, kemudian tasbih berkalungkan di lehernya. Dan dia berpikir, wah sepertinya saya akan lebih selamat kalau harta saya ini saya titipkan kepada ahli ibadah itu. Akhirnya didatangi orang yang tengah sholat di bawah pohon dengan kalungan tasbih di lehernya, didatangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Tuhan, bolehkah Tuhan membantu saya? Oh boleh. Apa yang bisa saya bantu? Ini Tuhan, di depan saya lihat teman-teman saya hartanya habis karena direbut oleh perampok. Maka saya, agar nasib saya tidak sama dengan teman-teman saya yang lain, sudikah kiranya sampean berkenan untuk menyimpan, untuk mengamankan barang-barang saya ini. Nanti ketika situasi sudah aman, ketika kawanan perampok ini sudah lewat, sudah berlalu, saya akan kembali ambil barang-barang saya ini kepada Tuhan. Maka orang yang berkalungkan tasbih itu mengangguk. Dan barang-barang dari kafilah yang tinggal sendirian itu diserahkan kepada orang yang nampaknya ahli ibadah. Sudah. Jadi sedikit merasa lega, wah aman ini barang-barang saya. Tetapi ternyata apa? Tapi ternyata pada saat semua kawanan perampok itu mendapatkan barang-barang dari teman-temannya,
itu kan mereka setoran. Ya. Hasil dari rampokannya itu disetor kepada ketua mereka. Siapa? Fudail bin Iyad. Nah, ternyata baru sekarang orang saudagar ini yang datang terakhir, baru dia sadar, waduh celaka ini. Ternyata barang saya malah dititipkan kepada orang yang salah. Karena ternyata orang yang saya titipi adalah kepala dari perampok, yang mana perampok-perampok yang lain ini adalah anak buahnya. Ya, ini adalah anak buahnya. Maka merasa rugi dia. Wah, tahu begini saya tidak titipkan sama dia. Artinya Fudail bin Iyad di situ beliau sebagai kepala perampok, tapi dia tetap saja ibadah. Tetap saja dia kemudian sholat, tetap saja dia puasa, tetap saja dia zikir. Ya. Tapi ketika melihat orang laki-laki tadi, dia merasa menyesal karena telah menitipkan barang itu kepada Fudail, maka Fudail justru memanggil laki-laki itu. Ya fulan ta'al, wahai si fulan kemarilah. Kamu ya, sampean datang kemari dengan memberikan kepercayaan harta Tuhan dititipkan kepada saya. Maka jangan khawatir, barang-barang Tuhan yang saya titipkan, yang diamanahkan kepada saya, akan saya kembalikan sepenuhnya. Tidak akan saya usik sedikit. Itu kembalikan. Nah, di situ mungkin kita menemukan satu sikap dari Fudail yang bertolak belakang. Ya. Di satu sisi dia adalah kepala perampok, tapi di sisi lain dia masih tetap menjaga ibadahnya. Tapi itulah ya yang dimaksud seperti dalam hikam ini, idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbik faqad yakunu dzalika akhir dzambin quddir 'alaik. Jika engkau terjatuh kepada sebuah dosa, fala yakun sababan liya'sik, maka jangan sampai terjatuhnya engkau ke dalam dosa itu menjadikan kita putus asa dari untuk dapat istiqomah bersama Allah. Jadi kalau kita ahli dosa, kalau kita ahli maksiat, jangan sampai kita kemudian merasa enggan untuk ibadah. Karena kita tidak tahu dari ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bisa jadi di antara yang kita lakukan dari ibadah tersebut menjadi salah satu sebab nadrah dari Allah, sehingga suatu saat nanti itulah yang akan mencabut dari dalam hati kita rasa benci terhadap maksiat. Jadi ini Ibnu Athaillah memberikan satu paradigma kepada kita bagaimana ketika kita jatuh kepada maksiat itu jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi bukan berarti ini memberikan motivasi kita untuk maksiat, bukan. Tapi memberikan motivasi kalaupun kita terjatuh ke dalam, terperosok ke dalam lembah maksiat, jangan sampai menjadikan kita kemudian putus asa untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Karena kita tidak tahu, bisa jadi maksiat yang dilakukan itu adalah maksiat yang terakhir, artinya sebelum dia melangkah kepada ketaatan. Coba kita baca syarahnya. Idza waqa'a minka dzambun, ketika terjatuh, ya, ketika kalian terjatuh ke dalam suatu dosa, ala hasabi maqamik, ya, dengan mengikuti tingkat makammu. Artinya karena dosa itu kan bermacam-macam tingkatannya. Kalau kita tingkatan orang awam, dosa itu baru dikatakan dosa kan kalau melakukan hal-hal yang tabu, zina, mencuri, membunuh, ya, merampas, merampok. Nah, bagi kita itu baru dosa. Tapi idza waqa'a minka dzambun, jika engkau terjatuh ke dalam dosa, kata Imam Syarqawi di sini dalam syarahnya, ala hasabi maqamik, mengikut kepada tingkat makammu. Karena setiap orang memiliki makam yang berbeda, juga tingkat dosanya itu beda. Bagi kita dosa itu adalah membunuh, mencuri, zina, merampok, merampas, dan seterusnya. Tapi bagi orang yang sudah mulai melakukan perjalanan ruhani,
dosa itu bukan hanya yang bermakna mencuri, berzina, membunuh, dan seterusnya. Tapi makna dosanya itu sudah semakin lembut. Ya, makna dosanya itu sudah semakin lembut. Ada hati benci dengan seseorang, itu sudah juga dosa. Bahkan hati terbesit untuk balas dendam, itu juga sudah dosa. Ya, pada tataran yang kedua. Kalau bagi tataran awam kan, kalau ada rasa dendam dalam hati, ada rasa ingin balas dendam dan seterusnya, bagi orang awam kan belum dosa kan, kecuali sudah membunuh dan seterusnya. Maka tingkatannya di sini berbeda. Bahkan kalau bagi orang yang di atasnya lagi, jangankan sampai membunuh, berzina, mencuri, kemudian ada rasa dendam dan seterusnya, ada ngerentak di dalam hati, memikirkan atau ada melintas di dalam hati, lalai dari Allah, maka dosa bagi mereka. Nah, jadi kalau kita terjatuh kepada salah satu dosa itu sesuai makom kita. Kalau makom awam, ya terjatuh kepada maksiat-maksiat zahir. Makom khusus terjatuh kepada maksiat-maksiat hati. Makom khawasul khawas terjatuh kepada maksiatnya ruh dan seterusnya. Maka fala yakun sababan liyaksik, jangan terjatuhnya ke dalam maksiat itu menjadi sebab engkau putus asa, ayyak tiyasak, atau menjadikan kalian putus asa min husulil istiqamah, untuk mendapatkan istiqamah, ayatidalu ahwalik, yakni untuk mendapatkan keadaan yang lurus. Dalam arti itu tadi, kita di satu sisi merasa ahli dosa, di satu sisi kita merasa melakukan maksiat, ahli pendosa, ya, fasik dan seterusnya. Tapi di sisi lain itu jangan sampai menjadikan kita kemudian menghalangi kita untuk berbuat baik, ngatakan. Ya, jangan sampai menjadikan kita untuk berbuat terhalang atau enggan untuk berbuat kebaikan. Ya. Ma'rabbik bi anta ta'taqida bisababi suduri dzambi an husulal istiqamati laka mustahil. Ya. Seperti halnya engkau meyakini bahwa dengan sebab kamu terjatuh ke dalam dosa itu, kamu beranggapan bahwa mustahil untuk mendapatkan istiqomah. Karena kita sudah merasa kotor, kita sudah merasa terjatuh ke dalam dosa, maka kita merasa tidak pantas untuk melakukan ibadah. Wah, saya ini kan masih kotor, masa saya mau sholat? Saya kan masih melakukan dosa-dosa besar, masa sih di saat ini juga saya akan melakukan ibadah? Jangan seperti itu. Maksiat itu maksiat. Ya. Tapi jangan sampai kemudian dengan maksiat yang kita lakukan menghalangi kita untuk datang kepada Allah di dalam ketaatan. Karena kalau sampai kita kemudian karena merasa masih kotor, karena merasa masih bergelimang dosa, tapi kita kemudian enggan untuk melakukan, ya, enggan untuk melakukan ketaatan, enggan untuk mengerjakan ibadah, itu justru maksiatnya double. Double melakukan dosa maksiat. Yang kedua, dosa karena kita meninggalkan taat, yang itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Ya. Yang maksiat itu kita mendapatkan dosanya maksiat. Kemudian kalau kita merasa belum pantas untuk melakukan taat gara-gara kita melakukan maksiat, lalu kita tinggalkan ketaatan itu, maka itu adalah dosa juga. Dosa karena kita meninggalkan ibadah. Salah satu contoh begini. Ya, satu contoh. Saya ini misalnya minum khamr. Ya, saya minum khamr. Na'udzubillah. Ini kan dosa. Sehingga saya selalu dihantui ini. Ya. Memiliki masa lalu yang kelam. Sehingga dengan masa lalu saya itu yang minum, membunuh, dan seterusnya. Tapi di sisi lain saya sebagai orang mukallaf, itu kan juga saya masih wajib melakukan sholat 5 waktu. Kalau Ramadan saya masih wajib melakukan puasa Ramadan. Kemudian sekarang karena saya merasa masih ahli pemabok, saya masih merasa sebagai ahli pendosa, lalu saya beranggapan, wah, saya ini masih kotor, masih malu kepada Allah kalau saya sholat sekarang. Saya malu kepada Allah kalau saya puasa sekarang, karena saya masih kotor. Nah, ini sebenarnya dia telah terjatuh ke dalam dosa yang bertumpuk-tumpuk. Dosa yang pertama, dosanya meminum. Dosa pertama, dosanya membunuh. Dosa yang kedua, dosa meninggalkan ketaatan, ya, karena
kita mengerjakan sholat, mengerjakan puasa yang diwajibkan kepada kita, itu kan tidak menunggu kita harus suci. Maksudnya tidak menunggu kita harus terbebas dari maksiat, enggak. Maka di situ, kalaupun kita di satu sisi terjatuh kepada maksiat, maka di sisi lain jangan sampai itu menjadikan kita meninggalkan ketaatan ibadah. Ya, karena apa? Itu memiliki muatan hukum yang berbeda, yang jika kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa yang berlipat. Dosa yang pertama karena melakukan maksiat, kita dalam kubangan dosa itu. Dosa yang kedua karena kita meninggalkan ibadah yang seharusnya kita kerjakan. Fayahmilu kadzalika ala ta'ati ghairihi minadz-dzunub, sehingga itu akan menjadikan engkau terjatuh kepada dosa berikutnya. Coba kalau sekarang kita bersikap pasif, dalam arti karena saya merasa masih ahli pendosa, maka saya tidak melakukan sholat, saya tidak melakukan puasa karena saya merasa masih pendosa. Maka di situ justru membuka peluang bagi saya untuk melakukan dosa-dosa berikutnya. Karena kita ini tidak akan lepas dari 4 keadaan, kan, yang sering saya sampaikan. Kalau tidak taat, maksiat. Kalau tidak nikmat, musibah. Nah sekarang taruhlah waktu asar misal. Itu adalah saat ibadah. Di situ ada hak waktu untuk sholat asar. Ya. Kemudian setelah sholat asar ada wirid. Setelah itu ada baca Quran. Yang seharusnya kita silih berganti dikerjakan sesuai dengan muqtadul waqt. Lalu sekarang karena gara-gara saya menganggap, wah saya ini masih ahli pendosa, saya belum pantas untuk melakukan sholat, saya belum pantas untuk mengerjakan ibadah sholat sekarang karena saya masih kotor. Maka dengan anggapan persepsi seperti ini justru akan menjadikan dia telah membuka pintu seluas-luasnya untuk terjatuh kepada maksiat berikutnya. Paham gak? Coba sekarang kalau waktu sholat asar itu yang seharusnya kita kerjakan untuk sholat asar, untuk ibadah, sekarang kita anggurkan karena kita masih merasa sebagai orang pendosa, belum pantas untuk sholat asar. Nah, kira-kira waktu sholat tersebut yang tidak kita fungsikan untuk sholat, kalau tidak difungsikan untuk ibadah, digunakan untuk apa? Pasti kan digunakan untuk maksiat lagi kan? Ya minimal kita berpikir lagi, oh ya bagaimana ya saya untuk mengatur strategi besok, nanti malam untuk mencuri lagi lah, begitu. Sehingga akan kembali membuka pintu-pintu maksiat berikutnya. Ya, ini maksudnya wa fayahmiluka dzalika ala ta'ati ghairihi minadz-dzunub wa hadza ghalat, dan ini adalah merupakan bentuk kesalahan besar. Wa hadza ghalat li'anna al-istiqamata 'ala al-'ubudiyyati la yunaqiduha fi'lu dzambi 'ala sabilil faltati wal haflah. Karena istiqomah dalam ibadah itu tidak dirusak dengan perbuatan dosa, ya, yang disebabkan oleh ketergelinciran. Artinya hanya karena gara-gara kita terjatuh kepada dosa, jangan sampai ibadah yang wajib bagi kita itu juga ikut kita tinggalkan. Karena dengan demikian kita telah menjadikan terbengkalai semuanya. Ya. Idza jarul qadaru alaihi bidzalik wa inna ma yunaqiduhal israr alaihi wal azmu ala fi'lihi thaniyan. Nah, karena yang salah itu apabila kemudian engkau meremehkan dalam arti, wah apa dosa saya tadi kan membunuh, hanya membunuh saja, Allah maha pengampun kok, insya Allah nanti walaupun saya membunuh lagi diampuni oleh Allah lah. Ini namanya israr. Fal wajibu 'alaika an tatuba ila maulak, sehingga kalau kita terjatuh ke dalam dosa ya tobat kepada Allah, wa tarji'a ilaihi wa la tai'as min rahmatihi, kembali kepadanya dan jangan putus asa dari rahmatnya. Faqad yakunu dzalika akhiru dzambin, karena bisa jadi itu adalah merupakan dosa terakhir qaddara 'alaika yang ditakdirkan kepadamu, wa yuqbilu 'alaikal maula ba'da dzalika bi taufiqihi wa ihsanih, sehingga Allah kemudian menerima, ya, dan memberikan taufik kepadamu dengan kebaikannya. Tsumma asyara ila ma yakunu sababan, kemudian setelah itu beliau mengisyaratkan kepada sebab yang menjadikan kita untuk rujuk kepada Allah pada saat terjatuh kepada dosa. Faqala, kita tambah satu lagi, karena ini masih sangat erat kaitannya.
idza aradta ay yaftaha laka babar raja fashhad ma minhu ilaik. Wa idza aradta ay yaftaha laka babal khaufi fashhad ma minka ilaik. Idza aradta nalikane ngersakake sapa sira ay yaftaha ing yen to buka laka maring sira babar rahmati ing lawangi pengharapan fashhad mongko nyekseono sapa sira ma ing barang minhu saking Allah ilaika maring sira. Jika engkau ingin dibukakan pintu, jika ingin engkau dibukakan pintu pengharapan, maka saksikan apa yang dari Allah kepadamu. Wa idza aradta lan nalikane ngersakake sapa sira ayyaftaha ing yen to tin buka laka maring sira babal khaufi ing lawangi wedi fashhad mongko nyeksiono sira ma ing barang mingka saking sira ilaihi maring Allah. Ya, di sini beliau mengisyaratkan tentang bagaimana kita kemudian menjaga keseimbangan ketika terjatuh kepada dosa dan ketika kita berada dalam taat. Kata beliau, idza aradta ay yaftaha laka babar raja fashhad ma minhu ilaik. Wa idza aradta ay yaftaha laka babal khauf fashhad ma minka ilaihi. Jika kamu menghendaki untuk melihat, ya, dibukakan pintu pengharapan, maka saksikanlah apa yang berasal dari Allah kepadamu. Ya. Yakni apa maksudnya ini? Kalau sekarang kita ketika dalam keadaan berdosa misalnya, di situ kan kita perlu menyaksikan terhadap kita membutuhkan pengharapan kepada ampunan Allah, pengharapan kepada kasih sayang Allah, pengharapan kepada lutf kelembutan Allah dan seterusnya. Maka idza aradta ay yaftaha laka babar raja fashhad ma minhu ilaik. Jika engkau ingin dibukakan pintu pengharapan, maka saksikan di dalam dirimu, ya, pemberian Allah terhadapmu. Seperti apa? Min jalbil manafi wa daf'il madar. Seperti Allah memberikan kepada kita manfaat-manfaat dan menolak bahaya-bahaya. Mulai kita dulu berada di perut ibu kita. Siapa yang memberikan manfaat kepada kita? Yang memberi makan, yang memelihara, ya. Kemudian yang memberikan bentuk kasih sayang. Itu kan tidak ada sama sekali campur tangan kita itu. Fa idza syahidta dzalika ghalaba 'alaika halur raja, sehingga ketika kita menyaksikan seperti itu, bagaimana bentuk kasih sayang Allah kepada kita yang dimulai dulu sebelum kita dilahirkan di dalam kandungan itu sudah betul-betul dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dicukupkan gizi oleh Allah, dicukupkan pemeliharaan oleh Allah, maka itu akan membantu ghalaba 'alaika halur raja fihi wa adamul ya'si. Maka kita akan terbentuk di dalam hati rasa pengharapan kepada Allah. Walau ma'al wuku' fi dzamb, walaupun kita terjatuh ke dalam dosa. Nah, jadi kalau kita ingin menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah, maka kita disuruh istahdir, disuruh hadirkan, disuruh renungkan terhadap bagaimana Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Jauh sebelum kita diciptakan, jauh sebelum kita dilahirkan, Allah telah memberikan kasih sayang. Tapi wa idza ghalaba 'alaika raja, tapi jika engkau kemudian sudah dipenuhi dengan harapan, oh iya Allah itu tanpa saya minta pun sudah memberi. Ya. Tapi kalau itu berlebihan, pengharapan kita kepada Allah berlebihan, itu akan menjadikan kita kurang ajar. Maka di situ perlu rem. Remnya itu adalah khauf. Maka dalam tasawuf itu ada khauf, ada roja. Itu ibarat sepeda motor, itu adalah rem dengan gas. Rem dengan gas. Gas itu yang bersifat aktif, yang menggerakkan, itu ibarat roja, pengharapan. Sedangkan gas itu adalah yang menggerakkan untuk terus bergerak, untuk terus melaju. Coba, pengharapan itu kan merupakan salah satu perangkat untuk kita bergerak ke depan kan. Berharap ampunan Allah, berharap kasih sayang Allah. Itu ibarat gas yang memicu kita untuk melaju. Sedangkan rem itu untuk menghentikan.
Ya, rem itu untuk menjadi apa? Untuk mengkonter, ya, supaya kita tidak melaju bebas sehingga kita juga akan celaka. Maka pada saat kita dihadapkan kepada keadaan rojak yang begitu membuka kita untuk rojak yang berlebihan, disitulah diperlukan khauf. Khauf yakni rasa takut. Wa idza ghalaba 'alaika ar-raja wa khifta ayyuki akadzalika fi mukhalafatih. Karena kalau kita terlalu roja, nanti kita juga menjadi kurang ajar. Apa-apa kita melakukan maksiat karena sisi roja yang unggul, maka mengatakan, wah, saya melakukan maksiat ini tidak apa-apa, Allah Maha Pengampun kok. Jangankan hanya dosa kecil begini, dosa besar pun Allah mengampuni. Tidak apa-apa deh maksiat loh. Coba, karena terlalu kita over di dalam memahami roja, ya, berharap kepada Allah, kebaikan Allah, menjadikan kita kurang ajar. Ya, maka di situ perlu rem. Lalu bagaimana ngerimnya? Fashhad ma huwa wasilun minka ilaik. Untuk menjadi rem itu maka saksikanlah ma huwa wasilun minka ilaik, apa yang engkau persembahkan untuk Allah. Coba, Allah dengan begitu baiknya memberi kita, melindungi kita, memelihara kita, menjaga kita, ya, dan seterusnya. Tapi apa balasan kita? Apa yang kita persembahkan untuk Allah? Yang banyak diterima oleh Allah dari kita. Minal mukhalafat wal isyan wa su'il adab. Bagaimana pelanggaran kita, maksiat kita, buruknya, kurang ajar kita kepada Allah. Fa idza syahidta dzalika, sehingga kalau engkau menyaksikan itu, ghalaba 'alaika halul khauf, maka engkau akan dikuasai oleh keadaan takut, fatangkaffu an mukhalafatih, sehingga dengan demikian engkau akan memiliki counter untuk kemudian melanggar larangan-larangannya. Farraja'u wal khaufu halani yanshi'ani 'anil musyahadatainil mazkuratain. Sehingga roja dan khauf itu adalah dua keadaan yang tumbuh dari menyaksikan dua hal tadi. Roja itu karena menyaksikan rahmatnya Allah, menyaksikan kasih sayangnya Allah, menyaksikan anugerahnya Allah. Sedangkan khauf itu tumbuh dari menyaksikan murkanya Allah, menyaksikan azabnya Allah, menyaksikan siksanya Allah. Wa shabbahahuma bi syai'in 'alaihi babun mughlaq isti'aratan bil kinayah wal babu takhil wal fatu tarsyih awil idhafah lil bayan. Jadi kalau dalam pendekatan yang lain, ya, antara khauf dan roja itu diibaratkan seperti dua sayap, ya, seperti dua sayap. Ya, burung itu bisa terbang karena memiliki dua sayap. Ya, kalau burung hanya memiliki satu sayap, tidak bisa terbang, ya, karena tidak ada keseimbangan. Nah, seorang hamba untuk terbang kepada Allah, ya, itu juga membutuhkan dua sayap. Apa dua sayap itu? Sayap kanan yaitu roja, sayap kiri yaitu khauf. Jadi khauf dengan roja ini harus saling bekerja. Khauf dengan roja. Terlalu khauf, tidak ada, ya, keseimbangan dari roja, itu akan menjadikan orang putus asa, melakukan dosa, kemudian dia, wah, dosa saya besar sekali, tidak akan diampuni oleh Allah, jadikan putus asa. Tapi roja saja tidak ada khauf, maka akan menjadikan kurang ajar. Wah, hanya dosa begini aja, nanti Allah juga pasti mengampuni. Maka itu diperlukan dua-duanya. Roja dan khauf itu harus sama-sama ada di dalam perjalanan menuju Allah, supaya di dalam terbang ruhani, maksudnya di sini, ya, ada keseimbangan dan sampai kepada tujuan. Karena kalau kurang satu saja, maka akan menjadikan timpang dan tidak akan bisa terbang sampai ke pada tujuan. Jadi demikian, mudah-mudahan kajian kita hari ini membawa barokah, manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salata jalal wa sallim salama jamal ala hadrati habibika sayyidina Muhammad wa usyahumma binurika kama ghasyathu sahabatut tajalliyat fanadhara ila wajhikal karim wa bihaqiqatil haqa'iq kalama maulahul azim
الذي عاده من كل سوء اللهم فرج كربنا كما وعد أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين. اللهم كحل أعيننا بالنظرة إلى الطلعة البهية سيد العالمين وخير البرية وارزقنا رؤيته يقظة ومناما حالا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل في طاعتك إنك ذو الفضل العظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.